Perkenalkan, namaku Ridwan. Seorang pemuda sederhana dari sebuah desa di pinggiran kota Bandung. Kehidupan di desa tidak lagi memberiku harapan. Ladang warisan milik orang tua terpaksa aku jual demi pengobatan almarhum ayahku, dan pekerjaan di desa kini semakin sulit untuk didapatkan. Tekadku untuk memperbaiki hidup membuatku memberanikan diri pergi ke kota Bandung, sebuah kota yang konon memiliki banyak peluang. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa langkahku ke sana akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Perjalanan menuju Bandung kutempuh dengan menaiki sebuah bis ekonomi yang melaju pelan di jalan beraspal. Aku duduk di sudut bis, memeluk erat sebuah tas tua yang berisi peralatan sederhana untuk berjualan. Di dalam hati aku terus berharap, semoga segala yang kupersiapkan ini tidak sia-sia. Setibanya di Terminal Lui Panjang, udara Bandung menyambutku dengan dingin. Langit kelabu menggantung di atas kepala seolah memberi pertanda. Aku melangkah pelan meninggalkan terminal, mencari sebuah masjid untuk beristirahat, menunggu pagi demi memulai hari pertamaku sebagai penjual bakso keliling. Aku tidak memiliki gerobak, hanya ember plastik kecil yang kupanggul dengan tali kain. Berjalan dari satu gang ke gang lainnya, sambil menawarkan bakso yang kujual. Hari demi hari berlalu, namun tak banyak orang yang membeli baksoku. Rasa lelah dan lapar menjadi makananku setiap hari, dan kota Bandung yang awalnya terlihat menjanjikan, kini berubah menjadi ladang ujian bagiku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah keputusan merantau ini memang benar? Ataukah aku hanya berjalan menuju jurang kemiskinan? Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang mempertemukanku dengan seorang pria bernama Yuda. Langit Bandung tak pernah benar-benar cerah di hari pertamaku. Kabut dan mendung seperti menjadi selimut di kota ini, menambah kesan muram dalam perjuanganku. Pagi hari kulalui dengan langkah lesu, memanggul ember bakso dari satu pintu rumah ke pintu lainnya. Tak jarang aku hanya duduk bersandar di tembok pagar rumah orang, memandangi jalanan kosong sembari menahan rasa lapar. Kota ini terasa asing, dan orang-orangnya pun tak kalah dingin. Dalam benak terlintas keinginan untuk menyerah, kembali pulang dan mengakui kekalahan. Tapi setiap kali wajah almarhum bapak terbayang, aku kembali menggigit bibir dan memaksakan kaki melangkah. Malam hari adalah waktu yang paling menyiksa. Saat tubuh ini sudah lelah, bakso masih belum terjual, dan uang hanya cukup untuk sebungkus nasi dan segelas air putih. Aku tidur di depan toko, berteman dengan nyamuk dan mimpi buruk tentang kegagalan, tentang ibu yang menangis di kampung, dan tentang rasa malu jika harus pulang membawa semua perasaan ini. Suatu malam ketika hujan mengguyur deras, dan aku berteduh di bawah atap warung kosong yang sudah tutup, seorang pria mendekatiku. Sosok dengan jaket kulit kusam dan wajah yang terlihat lebih tua dari usianya. Pria itu bernama Yuda. Tubuhnya kekar namun sorot matanya tajam. Tanpa banyak bicara dia meletakkan sebungkus nasi dan duduk di sebelahku. Dalam remang cahaya lampu jalan, kulihat dia membawa gerobak sate, ditutup kain hitam lusuh yang sudah sobek di beberapa bagian. Yuda tidak banyak bicara, namun sorot matanya menyiratkan bahwa dia pernah merasakan lapar seperti yang kurasakan. Aku hanya menunduk pelan sebagai ucapan terima kasih. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku makan tanpa rasa cemas. Keesokan harinya, Yuda masih di tempat yang sama. Kali ini dia menepuk pundakku dan meminta agar aku mengikutinya. Dalam hati aku ragu, namun langkahku tetap mengikutinya. Dia menuntunku melewati gang-gang sempit, jalanan yang sepi, hingga akhirnya tiba di sebuah jalan gelap di ujung kota. Di sanalah pertama kalinya aku melihat ruko itu. Ruko tua dengan lampu neon yang berkedap-kedip, dan suara musik samar yang terdengar dari dalam. Tak ada papan nama di sana. Namun dari luar sudah terlihat wanita-wanita muda berwajah cantik, dan laki-laki mabuk yang keluar masuk dari dalam ruko. Aku tahu tempat ini bukan tempat biasa. Dan yang lebih aneh, Yuda membuka pintu belakang dan menyuruhku untuk masuk. Aku tak mengerti maksudnya, namun rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Di dalam ruangan itu, aroma parfum menyengat bercampur menjadi satu dengan bau minuman keras. Namun yang paling mengejutkan adalah, semua orang di dalam sana nampak seperti mengenalku. Padahal aku baru pertama kali ke sana.
Dan salah satu dari mereka terlihat gadis muda memakai gaun merah, dengan wajah yang terlalu cantik untuk berada di tempat seperti itu. Gadis itu menghampiriku sambil tersenyum. Dalam hatiku timbul rasa malu, namun senyumannya mampu membekukan semua logika. Namanya Ayu dan dari sanalah semua dimulai. Setelah malam itu kehidupanku berubah. Ruko tua yang gelap dan nyaris tak bernama itu menjadi tempat jualanku setiap malam. Bakso yang sebelumnya tak pernah laku, kini selalu habis. Para wanita malam menyambutku, bahkan mereka selalu menyapaku ramah. Aku yang dulu dianggap asing, kini merasa seperti bagian dari tempat itu. Yuda, pria yang pertama kali membawaku ke sana, menjadi pembimbingku dalam diam. Ia tidak banyak bicara, namun selalu muncul setiap malam dan mengamati dari jauh. Ada sesuatu yang tak biasa pada sosoknya. Ia jarang makan dagangannya sendiri, dan tak pernah terlihat pergi dari tempat itu, seolah ruko itu adalah rumahnya. Setiap malam yang kulewati di sana selalu terasa menyenangkan. Musik yang diputar hanya satu lagu, yang terus diulang tanpa henti, meski alunan musik modern seolah menyamarkannya. Jika didengar dengan teliti, suara gamelan halus dan nyanyian wanita tua selalu terselip di balik dentuman musik di klub malam itu. Aku sering mencoba menanyakan perihal keanehan itu pada pengunjung. Namun mereka hanya tertawa, atau malah menatapku seolah aku kampungan. Ayu menjadi sosok yang paling sering bertemu denganku. Senyum dan sikapnya yang lembut membuatku merasa nyaman. Ia selalu datang saat malam hampir pagi, memesan satu mangkuk bakso, dan duduk di sudut ruangan yang paling remang. Dalam kesunyian, aku mulai jatuh hati padanya. Namun ada sesuatu dalam tatapan matanya, seperti kesedihan yang dalam, layaknya luka yang tak pernah sembuh, dan rasa takut yang disembunyikan dengan senyuman palsu. Suatu malam aku melihat sesuatu yang aneh. Saat Ayu berjalan melewatiku menuju sudut ruangan, bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Ia berjalan, tapi bayangannya tetap diam tidak mengikuti. Di sini aku coba melihatnya lebih jelas untuk memastikan. Namun keanehan itu sering terjadi. Aku coba berpikir positif. Atau aku terlalu lelah dan mabuk bau minuman keras. Tapi rasa penasaran mulai mengganggu pikiranku. Aku mulai memperhatikan. Wajah-wajah yang sering kulayani tampak sama setiap malam, seolah tak pernah berubah. Mereka memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama. Bahkan gerakan mereka nyaris tak berubah seperti malam-malam sebelumnya. Pernah sekali waktu, aku melihat seorang wanita menjatuhkan cangkir ke lantai. Dan besok malamnya hal yang sama kembali terjadi. Cangkir jatuh dengan cara yang sama, di tempat yang sama, dan wanita itu tertawa dengan cara yang sama. Yuda memperhatikan gelagatku. Sampai suatu malam, ia menepuk pundakku dan menatapku dengan sorot mata tajam. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun entah mengapa aku mengerti maksudnya untuk jangan terlalu dalam. Jangan terlalu banyak bertanya dan jangan melihat lebih jauh. Namun aku sudah terlanjur mencintai Ayu dan rasa penasaran pada tempat ini. Dan keanehan yang makin lama makin terasa nyata membuatku tak bisa mundur. Hingga suatu malam, saat aku hendak pulang dan melewati cermin tua di lorong belakang ruko, aku tidak melihat bayanganku sendiri. Hari-hariku mulai berwarna. Rasa lelah yang dulu selalu menyambut saat malam menjelang, kini berubah menjadi rasa bahagia. Aku tak lagi berjalan tanpa arah membawa ember bakso dari satu gang ke gang lainnya. Kini tiap malam, langkahku tertuju ke satu tempat yaitu ruko tua di ujung kota, yang kini menjadi tempat rezekiku mengalir tanpa henti. Klub malam itu memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Dari luar ia tampak biasa saja, bahkan sedikit kusam. Namun saat memasuki ruangan dalamnya, suasana berubah begitu hangat dan hidup. Lampu-lampu redup menggantung di langit-langit, menciptakan bayang-bayang lembut yang tak menakutkan. Musik yang mengalun tidak menggelegar seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, melainkan memiliki irama yang menenangkan, seperti nyanyian lembut yang membuat kepala ringan dan hati tentram. Aroma kemenyan tipis yang mengambang di udara justru memberi rasa damai, bukan pusing atau mual. Para pengunjung tak pernah membuat keributan. Semua seolah tahu batas dan aturan tak tertulis yang harus dijaga. Setiap wajah tampak ramah,
Setiap senyum yang menyapa selalu hangat. Mereka menerima keberadaanku tanpa banyak bertanya, dan dalam waktu singkat, aku merasa seperti bagian dari keluarga tempat itu. Dagangan baksoku selalu habis. Bahkan kadang mereka memintaku untuk membuat lebih banyak. Beberapa bahkan meminta dibungkus untuk dibawa pulang. Dan Ayu seperti biasa, selalu duduk di pojok ruangan menungguku datang. Setiap malam kami bertukar pandang dan senyuman. Aku mulai menyisihkan waktu untuk duduk sebentar bersamanya. Hanya berbagi cerita sederhana tentang cuaca atau lelahnya malam itu. Walaupun ia lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Perasaanku pada Ayu semakin dalam. Ada kelembutan dalam dirinya yang tak kutemui pada wanita lain. Ia tidak seperti wanita malam yang biasa dikisahkan orang-orang di desaku. Ia tidak menawarkan diri, tidak menunjukkan kesan murahan. Justru sebaliknya, ia tampak anggun dan sangat menjaga sikapnya. Matanya meneduhkan, dan senyumnya memiliki sihir yang sulit dijelaskan. Yuda pun tampak lebih terbuka. Meski masih jarang bicara, ia kini sering tertawa atau menepuk pundakku sebagai bentuk sapaan. Kini aku dapat membeli sebuah gerobak, dan Yuda selalu membantu mendorong gerobak baksoku ketika aku datang terlambat, atau membukakan pintu samping yang kini menjadi akses khusus untukku. Aku merasa dihargai, dianggap penting bahkan dibutuhkan di tempat itu. Anehnya, meskipun waktu terus berjalan, aku merasa tempat itu tak pernah berubah. Wajah-wajah pengunjung tetap sama, posisi mereka di meja juga sama, bahkan musik yang diputar pun seperti tak pernah berganti. Namun semua itu tidak mengusikku, justru memberi kesan bahwa tempat itu konsisten, rapi, dan menjaga keharmonian yang jarang ditemukan di tempat lain. Malam demi malam kulewati dengan tawa dan canda. Makanan selalu laku, kantong mulai terisi dengan uang, dan hatiku mulai berbunga karena Ayu. Aku tidak pernah menyangka, di tengah kegersangan hidup sebagai perantauan, aku menemukan harapan dalam wujud ruko tua dan seorang wanita cantik yang membuatku tenang. Aku mulai mengabaikan keanehan-keanehan kecil yang dulu sempat membuatku resah. Pantulan cermin yang tak selalu selaras, suara tembang Jawa samar di balik musik, dan bau kemenyan yang kadang muncul begitu saja. Semua itu kini terasa biasa, bahkan menjadi bagian dari pesona tempat itu. Mungkin beginilah rasanya diterima, dicintai dan diberi tempat yang layak untuk merasa hidup. Entah sejak kapan perasaanku mulai melampaui batas logika. Ayu bukan lagi sekedar sosok wanita cantik yang kerap memesan bakso di tengah malam. Ia telah menjadi alasan utama aku kembali ke ruko itu setiap hari. Bahkan andai daganganku tak laku sekalipun, aku akan tetap datang hanya untuk melihat wajahnya, mendengar suaranya yang lembut, dan menikmati setiap detik bersamanya. Ia tidak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa dalam dan menghanyutkan. Senyumnya seperti cahaya lilin dalam lorong gelap kehidupanku. Sederhana namun cukup untuk menuntunku melewati malam demi malam. Aku mulai berubah. Waktu siang kuhabiskan hanya untuk menunggu malam tiba. Bahkan aku tidak lagi mendorong gerobakku keliling kota seperti dulu. Aku lebih suka menyiapkan dagangan dari pagi, menyusunnya dengan rapi, dan menunggu malam datang agar bisa membawanya ke tempat yang kini kusebut sebagai rumah kedua. Ayu tidak pernah menanyakan banyak hal tentangku. Ia hanya sesekali bertanya apakah aku lelah, atau mengomentari kuah bakso yang terasa lebih gurih malam itu. Namun dari cara ia menatap, aku tahu bahwa ia mendengarkan, dan entah bagaimana, aku merasa dipahami. Kadang ia mengajakku duduk lebih lama. Kami menikmati musik dari kejauhan dan berbagi suasana bersama berdua. Tangannya dingin saat tak sengaja menyentuhku, tapi aku tak peduli. Justru rasa dingin itu membuatku ingin lebih lama bersamanya. Dalam hati, aku mulai membayangkan masa depan. Andai semua berjalan baik, aku ingin membawanya keluar dari tempat ini, menikahinya dan membangun rumah kecil di kampung, untuk memulai hidup baru bersama. Namun setiap kali pikiran itu muncul, perasaanku bergejolak aneh. Seperti ada bisikan samar yang memperingatkan bahwa Ayu bukan milikku. Bahwa tempat itu bukan milikku, dan kenyamanan ini bukan milik manusia biasa. Sampai suatu malam aku datang lebih awal, klub masih sepi, tak ada musik yang terdengar, tak ada suara canda tawa pengunjung, hanya bau kemenyan yang menyengat menusuk hidung.
Bahkan pintu ruko tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan dan masuk. Ruangan yang biasanya hangat, kini terasa hampa. Lampu-lampu remang tak menyala. Aku menyalakan lampu dari senter ponselku dan berjalan menyusuri lorong kecil di belakang panggung. Di sana aku melihat sesuatu. Sebuah ruangan kecil terbuka. Di tengahnya terdapat lingkaran garam dan tanah liat, dengan kemenyan yang menyala di tiap sudutnya. Di dalam lingkaran itu, ada cermin tua besar yang ditutupi kain hitam, dan satu mangkuk bakso yang masih mengepul seperti baru saja disajikan. Aku terdiam membeku. Lalu aku melangkah mundur perlahan, namun suara langkah lain terdengar dari arah lain. Saat kubalikan badan aku melihat Ayu berdiri di ujung lorong. Tatapannya kosong dengan wajah pucat. Bibirnya menyunggingkan senyum yang biasa kulihat setiap malam, namun kini terasa lain. Bukan senyum kasih, melainkan senyum yang mengawasi. Aku ingin bertanya kepada Ayu namun lidahku terasa keras. Ia berjalan mendekat perlahan, namun langkahnya tak menimbulkan suara. Seolah kaki itu tak benar-benar menyentuh lantai. Tepat sebelum ia sampai di hadapanku, semua lampu menyala bersamaan. Musik mendadak terdengar dari kejauhan. Suara tawa dan obrolan mulai mengisi ruangan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ayu mengedipkan mata pelan, lalu berkata, "Maafkan aku, kau seharusnya belum melihat ini." Lalu Ayu membalikkan badan, berjalan kembali ke dalam keramaian, meninggalkanku sendiri, dengan 1000 pertanyaan yang mulai merayapi pikiranku. Setelah malam itu, langkahku terasa berat setiap menuju ruko. Tapi entah mengapa kakiku selalu menemukan jalannya. Seperti ada yang menuntun atau memaksaku kembali ke ruko, tempat yang membuatku merasa nyaman, namun perlahan menelan kewarasanku. Ayu tetap seperti biasa. Dia duduk di tempat yang sama dengan senyum yang menenangkan. Tapi setelah malam itu senyumnya terasa berbeda. Matanya masih menatap lembut. Tapi kini aku tahu ada bayangan di balik tatapan itu. Bayangan yang dingin, dan jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa aku bayangkan. Aku mencoba membenamkan semua rasa ragu dengan bekerja. Aku tetap berjualan, melayani pembeli, lalu duduk bersama Ayu. Namun pikiranku mulai terusik oleh sosok lain, yaitu Sugeng. Seorang pedagang bakso tua, yang dari awal sudah memperingatkanku agar menjauhi tempat ini. Pedagang yang selama ini kupikir hanya iri hati kepadaku. Ia masih berjualan tak jauh dari jalan masuk ke kawasan klub malam. Dagangannya kini lebih sedikit dan tubuhnya semakin kurus. Langkah pincangnya makin jelas. Wajahnya tak pernah menoleh padaku. Namun setiap aku melintas, ia selalu memalingkan pandangan. Seolah ingin berkata sesuatu namun tak sanggup. Seolah dirinya menyimpan luka yang tak bisa lagi dijahit. Suatu malam aku memberanikan diri mendekatinya. Tanpa bicara aku letakkan semangkuk bakso panas di pinggir gerobaknya. Ia hanya menatap mangkuk itu sebentar, lalu melihatku pelan. Tatapannya sendu dan tangannya mulai gemetar. Dengan sangat perlahan ia membuka jaket lusuhnya, lalu menunjukkan selembar kain kusam di balik bajunya. Kain itu berwarna coklat tua, hampir hitam di beberapa bagian. Seperti gosong dan di tengahnya dipenuhi dengan huruf-huruf Jawa kuno yang tak bisa ku mengerti. Aroma hangus seolah muncul dari kain itu, seperti bau kayu terbakar, rambut gosong dan kemenyan yang menghitam. Sugeng menghembuskan nafas pelan, lalu menunjuk ke arah klub malam. Matanya mulai berkaca-kaca dengan suara sangat lirih, hampir seperti bisikan angin. Ia mengucap satu kata yaitu tumbal. Kata itu menusuk ke dalam dada, seolah membuka luka yang telah lama disembunyikan. Aku menatap Sugeng mencoba memahami, tapi ia segera menunduk dan mendorong gerobaknya menjauh. Sugeng tanpa menjelaskan apapun pergi begitu saja. Aku berdiri lama di tempat itu. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan seakan meredup. Udara dipenuhi bau kemenyan. Padahal tak ada siapapun di sana. Kini aku tahu, malam ini aku tak bisa lagi membohongi diriku. Klub malam itu bukan tempat biasa. Ayu bukan wanita biasa dan Yuda. Dia mungkin bukan sekedar pedagang sate yang baik hati. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, dan lebih haus dari nafsu duniawi. Sesuatu yang membutuhkan lebih dari sekedar uang dan hiburan. Sesuatu yang memakan jiwa,
yang menyembunyikan luka di balik senyuman, dan merayu manusia dengan kenyamanan sebelum menghisap hidupnya perlahan. Dan aku tanpa sadar telah berdiri di ambang kematian. Malam itu aku tidak langsung menuju klub malam. Gerobakku kubiarkan diam di sudut jalan, dan langkahku berbelok ke sisi belakang ruko. Tak banyak yang tahu bahwa ruko itu memiliki pintu kecil yang terkunci rapat di sisi timur, nyaris tertutup semak liar dan papan kayu tua. Pintu itu dulu pernah kulihat terbuka ketika hujan turun deras, dan sejak itu aku tak pernah lupa bentuknya. Aku mengetuk pelan hanya untuk memastikan, namun tidak ada jawaban. Angin malah membawa suara samar, seperti tembang lirih yang dinyanyikan dengan suara menyeramkan. Nadanya mendayu seakan memanggil dari dunia lain. Aku menahan napas dan coba menempelkan telinga ke kayu lapuk itu, dan suara tembang semakin jelas. Lagu itu terdengar seperti mantra dan membuat bulu kuduku berdiri. Aku mundur selangkah, namun saat itu pintu ikut terbuka sendiri. Pintunya berderit panjang dan dari dalam ruangan gelap itu, muncul aroma menyengat campuran kemenyan, bunga melati busuk dan tanah basah. Aku mulai masuk perlahan. Langkahku menyusuri lorong sempit yang tak pernah aku lalui sebelumnya. Dindingnya penuh dengan bekas gosong kobaran api, seolah tempat itu pernah dilalap kebakaran hebat. Jejak terbakar menyebar di lantai, di langit-langit bahkan di tiang-tiang penyangga yang kini hangus sebagian. Di ujung lorong aku menemukan ruangan luas yang sepi. Di tengahnya tergantung sebuah foto besar yang telah hangus separuh. Aku mengenali wajah di dalam foto itu. Itu adalah foto Yuda. Ia berdiri di antara para karyawan, dengan Ayu di sisi kirinya. Mereka mengenakan pakaian seragam seperti pelayan klub malam. Namun bukan itu yang membuat tubuhku menggigil. Di bawah foto itu terdapat sesajen yang masih basah. Ada kepala ayam hitam, bunga 7 rupa dan 1 mangkuk bakso panas, seakan seseorang baru saja menyajikannya. Di dinding tertera tulisan yang diukir dengan arang. Yang mati tidak selalu pergi, yang terbakar tidak selalu musnah. Aku mundur dengan nafas yang sesak. Dadaku terasa berat dan tiba-tiba udara berubah menjadi panas. Lalu terdengar napas menghembus di belakangku. Aku menoleh perlahan dan di sana berdiri sosok hitam besar. Bayangannya tidak seperti manusia. Mata merah menyala dan di antara jari-jarinya yang panjang menjuntai, ada lelehan darah menetes ke lantai. Sosok itu tak bicara, juga tidak bergerak dan hanya menatap seolah menunggu. Aku memejamkan mata lalu membaca doa. Tubuhku menggigil hebat. Langkahku gontai saat aku berlari kembali keluar. Nafasku tak beraturan dan hanya satu hal yang ada di pikiranku. Ayu bukan hanya karyawan dari tempat itu. Ia adalah salah satu tumbal. Api yang melahap klub malam bertahun-tahun lalu tidak pernah padam. Hanya berpindah wujud menjadi cahaya remang di antara musik, aroma kemenyan dan senyum wanita malam. Sebuah penumbalan besar telah terjadi. Dan orang-orang seperti Yuda, Ayu dan para pengunjung yang tampak terlalu tenang, ternyata bukan manusia. Aku dengan segala kepolosan dan cinta yang buta, telah terjebak ke dalam rintihan para korban pesugihan. Setelah malam itu aku tidak bisa tidur. Tatapan Ayu dengan suara tangisnya yang diam, dan kobaran api yang hanya bisa kulihat terus menghantui benakku. Semua terasa nyata, dan untuk pertama kalinya aku sadar bahwa kehadiranku di tempat itu bukanlah kebetulan. Sejak awal semuanya terasa seperti dirancang, agar aku berada di posisi ini untuk menjadi saksi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Klub malam tetap ramai seperti biasa, namun aku sudah tidak menjual bakso ke sana. Gerobakku kini diam di bawah pohon tua tak jauh dari pemakaman, tempat Sugeng biasa berjualan saat malam datang. Aku tahu hanya Sugeng yang bisa menjelaskan semuanya, karena hanya dia yang selamat, dan Sugeng tahu kengerian sejati dari ruko itu. Malam itu aku melihat Sugeng sedang duduk sendirian, pandangannya begitu kosong, menatap tanah seperti sedang menghitung waktu. Aku duduk di sampingnya tidak bicara, aku hanya diam sama seperti sebelumnya. Tapi Sugeng kali ini berbeda. Ada beban yang begitu berat seolah udara sendiri tak mampu menanggungnya. Perlahan Sugeng mengeluarkan sebuah benda dari dalam tas. Sebuah kertas tua berwarna kecoklatan dengan tinta merah yang telah pudar. Di dalamnya tertulis daftar nama. Namun tidak ada namaku dalam daftar itu. Tapi nama Ayu, Yuda dan Sugeng tertulis jelas di sana.
Ada puluhan nama di dalam daftar itu. Semua nama telah menjadi tumbal pesugihan. Namun Sugeng gagal ditumbalkan, karena dia melarikan diri saat api membakar segalanya. Tubuhnya selamat tapi jiwanya sudah tidak utuh. Sejak itu Sugeng menjadi bisu, dan klub malam itu berubah menjadi perangkap gaib yang tak pernah padam. Dengan tangan gemetar, Sugeng menulis sesuatu di tanah dengan ranting, satu tumbal belum lengkap. Lalu ia menatapku dalam dan aku mengerti maksudnya. Sugeng hanya ingin aku menjauhi tempat itu. Dan dia sengaja berjualan di dekat sana, untuk mencegah siapapun masuk dan menjadi tumbal selanjutnya. Sejak hari itu, setiap kali aku berjualan bakso dari gang ke gang, aku selalu menaruh satu mangkuk khusus di ujung gerobakku, lengkap dengan bunga kantil putih untuk Ayu. Untuk semua kenangan bersamanya. Untuk cahaya yang pernah menyapaku di kota Bandung.